Selamat pagi, izin Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, saya Mira Santika, NIM 2402010202770, jurusan S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan menangani kebocoran data di Indonesia, peran pemerintah dan masyarakat. Baik, kebocoran data merupakan ancaman serius bagi individu, organisasi, dan negara. Di Indonesia, insiden kebocoran data semakin meningkat, terutama di sektor pemerintahan. Pentingnya penanganan kebocoran data dan peran pemerintah serta masyarakat dalam menjaga keamanan data. Mengapa ini menjadi penting atau kenapa ini penting? Yang pertama, kebocoran data. Akses tidak sah terhadap informasi pribadi atau penting. Kebocoran data adalah insiden di mana informasi sensitif, rahasia, atau pribadi terekspos secara tidak sengaja atau disengaja kepada pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, dampak. Kebocoran data dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan ancaman keamanan. Pemerintah dapat menghadapi biaya besar, resiko eksploitasi data untuk tindakan kriminal dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Dampak ini dapat merugikan operasional dan mengancam keberlangsungan pemerintah. Fakta penting. 103 dugaan insiden kebocoran data di Indonesia pada tahun 2023, yaitu 69% di sektor pemerintahan. Lalu apa yang terjadi? Nah, penyebab kebocoran data, yang pertama ada peretasan, kedua pencurian perangkat penyimpanan data, ketiga kesalahan manusia, dan yang keempat sistem keamanan yang lemah. Sektor pemerintahan ada 71 insiden kebocoran data karena banyaknya data sensitif. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Nah, pemerintah perlu berperan aktif dalam meningkatkan keamanan sistem. Penggunaan teknologi terbaru menjadi langkah penting untuk melindungi data sensitif dari ancaman. Selain itu, pemerintah harus memantau dan memperbarui sistem keamanan secara berkala. Langkah ini penting untuk menghadapi potensi serangan yang semakin kompleks dan canggih. Keamanan sistem informasi merujuk pada perlindungan sistem informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, inspeksi, pencatatan, atau penghancuran yang tidak sah. Memastikan bahwa informasi akurat dan lengkap, dan bahwa tidak ada modifikasi yang tidak sah terhadap data, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pemerintah harus menetapkan kebijakan keamanan yang tegas untuk melindungi data dan sistem. Kebijakan ini harus mencakup standar yang wajib diikuti oleh semua instansi pemerintah. Dengan demikian, keamanan informasi dapat terjamin secara konsisten di seluruh sektor publik. Contoh, sistem manajemen akses perangkat lunak untuk mengelola pengguna, otorisasi, dan kebijakan akses dalam sistem kontrol akses, memungkinkan pemerintah mengatur hak akses, mengelola pengguna, dan melacak aktivitas akses secara efisien. Audit keamanan. Audit keamanan berkala juga penting untuk memastikan semua sistem terproteksi. Audit sistem informasi merupakan mekanisme yang digunakan untuk memeriksa serta mengevaluasi implementasi sistem tata kelola teknologi informasi di sebuah organisasi. Proses penilaian serta pengukuran ini dilakukan oleh pemeriksa atau auditor dengan menggunakan metode tertentu seperti metode Balanced Scorecard atau BSC. Terakhir, peningkatan infrastruktur digital dengan investasi pada teknologi yang lebih canggih. Nah, ini sangat dibutuhkan. Kerusakan pada infrastruktur fisik seperti kerusakan perangkat keras dan gangguan listrik dapat menyebabkan downtime yang signifikan. Dengan denial of service atau DOS dan distribute denial of service DDoS dirancang untuk membanjiri jaringan atau sumber daya
dengan lalu lintas berlebihan yang mengakibatkan layanan tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Lalu kita sebagai masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan masyarakat? Yang pertama, waspada penipuan online. Jangan mudah percaya dengan email atau situs yang mencurigakan. Masyarakat perlu waspada terhadap potensi penipuan online yang semakin marak. Penipuan ini sering dilakukan melalui email, pesan teks, WhatsApp, atau situs web palsu yang mengelabui korban. Salah satu bentuk penipuan yang sering terjadi adalah undangan pernikahan. Undangan pernikahan palsu atau tawaran hadiah melalui WhatsApp yang bertujuan untuk mencuri data pribadi atau meminta uang. Oleh karena itu, penting untuk selalu memverifikasi sumber informasi dan menghindari berbagi data pribadi secara sembarangan. Yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor. Tambahkan lapisan keamanan pada akun penting. Nah, masyarakat disarankan untuk mengaktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA guna meningkatkan keamanan akun online. Autentikasi 2 faktor menambah lapisan perlindungan ekstra dengan memerlukan verifikasi tambahan selain kata sandi, seperti kode yang dikirimkan ke ponsel. Dengan mengaktifkan 2FA, pengguna dapat mengurangi risiko akses tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang. Ini merupakan langkah sederhana namun efektif untuk melindungi data pribadi dan akun dari ancaman peretasan. Mekanisme ini beroperasi dengan mengharuskan pemilik akun membuktikan keasliannya melalui penggunaan kata sandi sekali pakai yang dikirimkan oleh server setelah mendeteksi percobaan penggunaan akun oleh pemilik atau pihak lain. Lalu, jaga perangkat digital. Gunakan password atau fitur keamanan untuk mengamankan perangkat. Penting untuk selalu menggunakan kata sandi atau fitur keamanan lainnya untuk melindungi perangkat dari akses tidak sah. Kata sandi yang kuat yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan simbol dapat mencegah peretas mengakses informasi pribadi. Selain itu, banyak perangkat juga menawarkan fitur keamanan tambahan seperti pemindai sidik jari, pengenalan wajah, atau PIN. Mengaktifkan fitur-fitur ini akan memberikan perlindungan ekstra, menjaga perangkat dan data tetap aman dari ancaman. Lalu, apa yang bisa kita lakukan bersama? Yang pertama, kerjasama. Pemerintah menyediakan infrastruktur aman, masyarakat menjaga data pribadi. Yang kedua, berbagi informasi dan edukasi. Pemerintah melakukan kampanye besar-besaran untuk edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga, sistem transparan. Pemerintah memberikan informasi yang jelas tentang perlindungan ekstra, tentang perlindungan data. Kesimpulan, ini merupakan tanggung jawab bersama. Mencegah kebocoran data adalah tanggung jawab bersama. Yang kedua, keamanan itu penting. Semua orang perlu ikut menjaga data pribadi. Yang ketiga, bersama-sama kita lebih aman. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.